Pada malam hari ini kita membahas tentang Happy Buddhist Family. Nantinya bagaimana membina keluarga yang Buddhis dan juga sekaligus bisa menjalankan Dharma, ajaran Sang Buddha dalam keluarga sehingga mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini sebetulnya idaman bagi keluarga Buddhis, ya. Rata-rata keluarga Buddhis yang memang ingin keluarganya bahagia ya pasti ingin bisa menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, namun di dalam satu keluarga itu ada beberapa permasalahan. Ya, inginnya keluarganya adalah keluarga yang harmonis, apalagi semuanya Buddhis dan bisa berbahagia. Namun tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam satu keluarga itu banyak sekali orang yang terlibat ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak, anaknya bisa 4, bisa 2, bisa 1, ya tergantung. Dan juga ada kakek, ada nenek. Kan di Indonesia ini biasanya begitu. Nah, apa permasalahan di dalam keluarga itu? Yang pertama, dalam satu keluarga itu dikatakan itu Pancasila. Pancasila artinya agamanya beda-beda, ya. Bapaknya Buddhis, ibunya bukan Buddhis, anaknya apalagi, ya. Jadi dalam satu keluarga itu bisa gado-gado agamanya. Nah, bagaimana mau membina keluarga Buddhis yang bahagia kalau satu rumah itu sudah berbeda keyakinannya? Ya, ini menjadi permasalahan dalam satu keluarga. Bagaimana kita mau bicara tentang keluarga Buddhis yang bahagia, namun dalam satu keluarga itu keyakinannya berbeda-beda. Nah, ini suatu permasalahan dalam sebuah keluarga. Ada lagi, yang kedua adalah anak-anak sekolahnya itu di sekolah non-Buddhis. Sekolahnya sekolah di non-Buddhis yang biasanya beda keyakinan lah. Nah, tentu di sekolah-sekolah itu diberikan pendidikan-pendidikan agama juga, agamanya yang bukan non-Buddhis. Nah, apa yang terjadi? Nah, terjadilah suatu beda pendapat, beda keyakinan. Kalau itu diteruskan sampai dia SMA, wah ini cara berpikirnya sudah mulai berubah. Ada sebuah cerita yang terjadi, ini betul-betul terjadi ya. Ini saya pinjam ceritanya ini untuk kita beri contoh ya. Ada seorang ayah, dia Buddhis, keluarganya memang Buddhis. Namun anaknya sekolah di non-Buddhis. Nah, ayahnya ini setiap malam itu baca parita, ya, meditasi. Anaknya diajak, tapi anaknya itu duduk di belakang. Nah, ayahnya tidak lihat anaknya ngapain. Pokoknya ayahnya sendiri namaskara, baca parita. Nah, suatu hari anaknya ini cerita sama mamahnya. Dia bilang, "Ma, saya tidak mau ikut papa." "Kenapa?" "Itu kan papa menyembah berhala." Wah, ini kan salah pandangan. Nah, kemudian mamanya kasih tahu papanya. Papanya panggil anaknya, ditanya, "Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" "Ya karena di sekolah dijelaskan seperti itu." Nah, untunglah ayahnya ini bisa menjelaskan dengan baik. Nah, untung masih bisa sempat diberi pengertian bahwa kita tidak menyembah berhala, itu adalah penghormatan. Nah, akhirnya anak itu bisa menerima. Nah, ini suatu contoh
bagaimana sekolah itu bisa mempengaruhi cara berpikir anak, ya. Makanya di Balikpapan ada sekolah Buddhis, di Samarinda juga ada sekolah Buddhis. Tujuannya supaya anak itu bisa dari kecil sudah dibina cara berpikirnya secara Buddhis gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya perubahan zaman sekarang, di mana gadget, ya teknologi itu sangat mempengaruhi perilaku orang. Ya, ini ada contoh gambarnya. Sebelum smartphone, orang itu kalau kumpul, wah bicara sana, bicara sini, ya, cerita sana, cerita sini. Tapi sekarang, orang sekarang kalau kumpul, sepi, nggak ada yang ngomong. Sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Ya, demikian juga anak-anak. Anak-anak kalau main, itu dia tidak main seperti kita dulu waktu kecil, main bola, main macam-macam. Kalau mereka main bolanya di gadget, ya, perang-perangannya di gadget. Nah, jadi kumpul malah untuk main game. Nah, ini sebetulnya suatu permasalahan juga dalam satu keluarga. Perilaku kita sudah berubah, ya. Kita sudah diikat oleh yang namanya gadget. Tuh, contoh gambarnya. Anjing sama manusia mirip-mirip, ya. Karena manusia mengikat dirinya ke charger, ya, di mana-mana di apa namanya, di tempat-tempat umum tuh disediakan tempat charger. Nah, pasti penuh orang yang lagi charger, ya. Nah, ini juga perilaku yang permasalahan yang dalam satu keluarga. Ini ada satu contoh lagi. Tahun 1990, anak-anak itu ingin tidur di jendela karena ingin melihat bintang, mau melihat bulan, karena indah pemandangannya. Tapi zaman sekarang, ya, anak-anak tuh ingin tidur di tempat ada colokan listriknya supaya bisa charger handphone. Ya, perilaku ini tidak hanya untuk umat awam, para biku juga begitu. Ya, kalau sudah HP-nya habis ya cari charger. Nah, kemajuan teknologi seperti ini itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Sehingga yang dekat ini komunikasinya kurang. Nah, ini sebetulnya yang menjadi hambatan di mana keluarga bisa tidak untuk mengatasinya. Tapi saya tidak menjelaskan bagaimana caranya di sini. Saya hanya menjelaskan permasalahan yang ada terjadi di keluarga itu. Kalau permasalahan ini bisa diatasi, artinya keyakinan bisa sama, ya, kemudian komunikasi terjadi dalam satu keluarga, nah baru saya bisa membahas apa yang perlu dilakukan oleh keluarga Buddhis, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kebersamaan, tidak sama keyakinan, nah ini akan sulit dijelaskan bagaimana supaya bisa sama-sama. Nah, dalam satu keluarga ada yang seperti ini, ayah, ibu, anak, ada kakek dan nenek. Tapi ada juga yang tidak ada kakek dan neneknya, ayah, ibu, anak. Nah, tentu masing-masing ini beda karakter, ya. Bagaimana bisa menyatukan beda karakter ini dalam satu keluarga yang bahagia? Tentu harus ada kesamaan, yaitu kesamaan keyakinan, kesamaan di dalam cara berpikir, kesamaan di dalam perilakunya, artinya silanya bagus, ya, dan kesamaan dalam kebaikan hatinya. Nah, ini supaya keluarga itu bisa bahagia. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, tentu anak kalau ingin hidupnya bahagia,
punya kewajiban kepada orang tua. Ini hanya ada dalam dunia atau alam manusia. Kalau di alam binatang, itu tidak ada kewajiban anak kepada orang tuanya. Tapi kalau di dunia binatang hanya ada kewajiban orang tua kepada anak. Dia menghidupinya, menyusui. Kalau anaknya sudah besar, anaknya lupa sudah sama orang tuanya. Nggak ada saya pernah lihat anaknya anjing yang sudah besar itu menuntun orang tuanya, menjaga orang tuanya. Wah, nggak ada. Ya, ini hanya terjadi di alam manusia karena kita adalah orang yang makhluk yang bijaksana, yang punya akal. Nah, kewajiban anak kepada orang tua ini perlu dijelaskan supaya orang bisa tahu karena ada istilah surga di telapak kaki ibu. Ya, artinya kalau kita mau hidup kita bahagia, ya itu perlu berbakti kepada orang tua. Ya, bagi Anda yang punya orang tua, tolong diingat-ingat apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, merawat orang tua. Sebetulnya ini juga harapannya orang tua kepada anaknya. Kalau Anda yang orang tua, coba renungkan apa harapan Anda kepada anak. Ya, harapannya tentu kalau saya nanti sudah tua, kamu kan dulu waktu kecil saya rawat dengan baik. Nanti kalau saya sudah tua, kamu rawat saya ya. Anaknya ada satu, sudah gitu nggak tinggal di Indonesia lagi. Wah, gimana mau merawat orang tua? Sampai ada seorang bapak ditanya, Dek, kalau punya anak bagusnya berapa ya jumlahnya? Cengnya bilang minimal 3. Loh kok bisa? Iya, karena paling tidak ada satu yang mau merawat kamu kalau sudah tua. Ya, tapi zaman sekarang kan 2 anak rata-rata. Ya, intinya sebetulnya ada harapan, orang tua ada harapan ingin dirawat oleh anaknya ketika dia sudah tua. Yang kedua, orang tua itu memberikan pendidikan kepada anaknya, ya disekolahkan di sekolah yang paling bagus, ya sampai sekolah S1, S2, S3. Tujuannya untuk anak ini bisa sukses, bisa berhasil. Namun, kesuksesan keberhasilan anak itu tidak lengkap kalau dia tidak membantu orang tuanya. Ya, jadi ya bisa membantu secara fisik atau bisa membantu secara materi. Karena orang tua sudah tidak bisa kuat lagi bekerja, dibantu secara fisik. Kalau tidak bisa, dibantu secara materi. Karena orang tua mungkin penghasilan sudah berkurang, perlu biaya, berobat, dan segala macam. Nah, itu perlu dibantu oleh anaknya yang sudah bisa hidup sukses, misalnya. Nah, yang ketiga adalah menjaga tradisi keluarga. Di sini, anak bisa menjaga nama baik keluarganya, menjalankan tradisi-tradisi yang ada di keluarga. Ya, misalnya ada sembayangan leluhur. Nah, ini anak juga mengikuti apa yang orang tuanya jalankan, seperti pemuda Sigala ini. Dia mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Walaupun dia juga tidak mengerti, tapi dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi menjaga tradisi keluarga itu kewajiban seorang anak. Yang keempat adalah menjaga warisan orang tua. Nah, ini orang tua ini akan memberikan warisan kepada anaknya. Jadi, anak punya kewajiban menjaga warisannya, bukan malah dijual warisannya. Bukan malah saling berebut, ya. Saling berebut, wah, ini akan membuat orang tua kecewa dan marah. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, sudah goodbye. Tapi kalau masih hidup, wah, pusing orang tuanya. Ya. Yang kelima adalah melakukan patidana kalau orang tuanya sudah meninggal. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, tetap
punya kewajiban anak kepada orang tua, yaitu melakukan upacara untuk orang tuanya. Nah, inilah 5 kewajiban anak kepada orang tua. Bagaimana kewajiban orang tua kepada anak? Nah, bagi Anda yang orang tua yang punya anak, ini perlu diperhatikan karena sangat penting kalau ingin membina atau ingin hidup keluarganya bahagia, ya, keluarga Buddhis yang bahagia. Yang pertama adalah anaknya ini kalau berbuat buruk harus dicegah. Jangan dibiarkan. Kalau Anda tidak mencegah dari awal, maka anak ini akan mengulanginya, dan wah, bisa bahaya. Sang Buddha memberi perumpamaan seperti ini. Seperti seorang bayi yang menelan suatu benda, misalnya batu, koin. Ketika orang tuanya tahu anaknya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, orang tuanya akan dengan segala usaha akan berusaha mengeluarkan, dikeluarkan dari mulutnya. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, matilah anak ini. Ya. Jadi walaupun mulutnya berdarah-darah, tidak masalah. Yang penting anaknya selamat. Itu tujuannya sebetulnya, maksudnya mencegah anak berbuat buruk. Ya, jangan sampai orang tua itu membiarkan anaknya berbuat buruk lewat ucapan, lewat perbuatan. Ya, itu diusahakan dicegah. Yang kedua, mendukung anaknya berbuat baik. Nah, kalau anak-anak itu berbuat baik itu harus dipuji. Ya, kalau dia nyapu rumah, nyapu halaman, jangan dikasih tahu tumben. Pagi-pagi sudah nyapu, ada apa nih? Jangan begitu, harus dipuji. Nah, wah, ini baru anak papa ini. Papa senang nih kamu bisa begini. Bagus, bagus, bagus. Nah, jadi anak itu senang dan dia akan lakukan lagi. Ya, jadi kalau anak itu berbuat baik, dipuji supaya dia mau melakukan lagi. Ya, itu tugas orang tua. Yang ketiga adalah memberi pendidikan dan keterampilan. Ini juga penting, karena orang tua tidak selalu bersama dengan anaknya seumur hidup. Ada orang tua, anaknya baru umur berapa, orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau anak itu tidak punya keterampilan, pendidikan, maka dia akan sulit untuk hidup. Terutama anak itu diberikan keterampilan. Jadi mulai dari kecil anak itu mungkin dilatih main piano kah, les bahasa kah, supaya apa? Supaya kalau dia sudah bisa, dia bisa menggunakan keterampilannya itu untuk mencari penghasilan sendiri. Nah, ini tujuannya orang tua. Jadi ada orang tua yang seperti itu, dia mendidik anaknya supaya bisa mempunyai keterampilan. Yang keempat adalah mencarikan pasangan. Ini kalau zaman dulu ya mencarikan pasangan, tapi zaman sekarang anak cari sendiri. Namun orang tua harus bisa memberikan guidance-nya. Kamu kalau cari pasangan yang baik, yang Buddhis, atau yang bukan Buddhis nggak apa-apa, tapi dibudiskan. Nah, cara berpikirnya yang bagus. Tapi jangan bilang kamu kalau cari yang kaya, yang orang bilang tuh yang berkuah gitu. Ya jangan. Tapi carilah orang yang cocok buat anak itu. Jadi orang tua juga harus bisa mengkondisikan anaknya bisa memperoleh pasangan yang baik. Karena kalau dapat pasangan yang buruk, ya orang tua juga yang pusing. Yang kelima adalah memberikan warisan. Nah, otomatis kalau orang tua sudah tua, punya warisan rumah, ya dikasih rumah. Punya warisan mobil, ya warisan mobil. Tapi kalau dikasih warisan utang, bagaimana, Bante? Ya, nasib anaknya dikasih warisan utang. Ya, nah, jadi itulah kewajiban orang tua kepada anak. Nah, sekarang
Di dalam satu keluarga, Sang Buddha memberikan nasihat kalau ingin hidupnya ingin harmonis, itu seperti Sang Buddha memberi nasihat kepada para biku. Ya, para biku ini kan kelompok banyak, tidak satu aja. Sangga ini kan banyak orang biku, ya banyak biku. Jadi bagaimana supaya sangga ini harmonis dan bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, Sang Buddha memberikan 6 nasihat kepada para biku yang bisa digunakan oleh umat awam. Intinya sebetulnya untuk mereka-mereka atau untuk mereka yang hidup berkelompok, ya, hidup berkelompok, termasuk keluarga. Apakah 6 itu ada di dalam Saraniya Dhamma? Saraniya itu artinya yang bisa menjadi kenangan, ya, bisa dikenang. Jadi dhamma yang membuat saling dikenang. Ya, kita ingin kalau kita bertemu dengan seseorang yang baik, yang menyenangkan, kita akan terkenang atau terkesan dengan orang itu. Tapi kalau orang itu tidak baik, ya terkesan tapi kesannya tidak baik. Tidak mau ketemu lagi. Tetapi kalau kita ketemu orang yang menyenangkan itu, wah itu berkesan membuat kita juga terinspirasi. Nah, kalau dalam satu keluarga, supaya keluarga itu bisa harmonis, perlulah menerapkan Saraniya Dhamma ini. Ya, tidak hanya untuk para biku, tetapi juga bisa digunakan untuk keluarga. Apa isi dari Saraniya Dhamma ini? Yang pertama, dalam satu keluarga mempunyai cinta kasih. Nah, jadi dalam satu keluarga itu harus punya cinta kasih, terutama orang tua. Ya, orang tua itu harus punya cinta kasih tanpa syarat kepada anak-anaknya. Ya otomatis karena itu orang tua. Nah, melakukan perbuatan dengan cinta kasih itu artinya perbuatan secara fisik. Dengan menolong, dengan membantu, ya. Jadi penuh cinta kasih dengan perbuatan fisik. Itu sudah dilakukan oleh para ibu biasanya. Kalau ibu itu lebih kepada, karena Sang Buddha sendiri sampai memberikan perumpamaan bagaikan seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya. Nah, demikian juga cinta kasih itu juga seperti itu. Nah, jadi metta harus ditumbuhkan di dalam keluarga. Dalam perbuatan, dalam ucapan, maupun dalam pikiran. Kemudian Sang Buddha menambahkan lagi, tidak hanya metta itu disampaikan kepada orang ini, tidak hanya di depannya dia, tetapi di belakangnya dia juga kita masih punya metta. Artinya, kita harus setia sama yang tidak hadir. Ada orangnya, kita baik, senyum. Begitu orang yang dadak, oh kita bisik-bisik. Kamu tahu nggak itu? Nah, kalau dalam satu keluarga, itu ada rasa seperti gitu, ya kita baik di depan, di belakang kita menjelek-jelekan. Wah, ini tidak bisa harmonis dalam keluarga. Jadi, baik di depan maupun di belakang, kita tetap berpikir baik terhadap keluarga kita. Nah, ini penting ya, cinta kasih dalam keluarga. Kemudian yang keempat, itu harus berbagi. Kalau kita di penjelasan para biku adalah berbagi catu pacaya. Jadi kalau bantainya dapat makanan, dia harus berbagi satu suap, satu sendok kepada temannya. Ya, bahkan kalau banyak biku yang belum dapat, dia harus berbagi. Itu akan menumbuhkan hal yang mengikat
ya, mengikat tali persahabatan. Jadi dalam satu keluarga, ketika orang tuanya memberi sesuatu kepada anaknya, orang tua harus menyuruh anaknya, kamu bagi sama adikmu. Jadi bukan orang tuanya yang bagi, nih bagi. Enggak, nih satu pada yang paling besar, kamu bagi kepada adikmu. Nanti gantian, besoknya adiknya lagi. Nih, bagi sama Koko. Bagi sama Cece, misalnya. Nah, dengan berbagi seperti itu, akan terjadi kedekatan, kerakatan, ya. Karena saya banyak melihat dalam satu keluarga itu kurang harmonis karena tidak ada kedekatan, kurang apa ya, kurang berbagi, mesti berbagi. Ya. Yang keempat, yang kelima, nah sama-sama menjalankan moral, sila dengan baik. Jadi kalau satunya tidak membunuh, ya satunya tidak membunuh. Jadi kalau di rumah misalnya, dalam satu keluarga, waduh banyak nyamuk nih. Biasanya bapaknya panggil anaknya, itu ambil baygon, semprot. Nah, anaknya pikir, wah ini membunuh nih. Tapi tidak berani lawan orang tuanya, ya ikut aja. Ya. Namun kalau keluarga Buddhis, dia harus menjalankan, Pak, Papa ini melanggar sila nih. Ya, itu membunuh itu. Nggak boleh. Nah, orang tua aja kalau dia mau begitu ya, oh ya sudah. Nah, jadi ya ada satu keluarga, ya keluarga Buddhis, mamanya itu pengen memasakkan ayam tim untuk anaknya supaya anaknya sehat gitu kan. Nah, ayam tim itu dari ayam kampung. Ayam kampung itu kalau mau beli tidak ada yang mati. Zaman dulu nih ya, harus yang hidup. Nah, begitu anaknya tahu kalau mamanya itu beli ayam kampung dan itu hidup terus dipotong, wah marah anaknya. Habis itu anaknya bilang, kalau mama bikin lagi, saya nggak mau makan. Nah, akhirnya mamanya sudah tidak lagi melakukan atau memotong ayam lagi. Nah, ini sebetulnya sebuah hal yang baik. Jadi kalau di dalam satu keluarga itu ada kebersamaan dalam menjalankan sila, maka keluarga itu akan harmonis. Kemudian yang terakhir, nah ini yang penting juga, sama-sama memiliki keyakinan dan pandangan yang benar. Kalau salah satu keluarga pandangannya salah, wah ini sulit. Jadi misalnya pandangan tentang hukum karma. Satunya mengatakan ini karma, oh enggak ini karena Tuhan yang. Nah, jadi akhirnya berdebat, memiliki pandangan yang salah. Yang satu mengatakan, tidak ada kelahiran kembali, ini kelahiran satu kali ini aja. Jadi ya puas-puas aja. Nah ini sudah salah cara pandang seperti itu. Jadi dalam satu keluarga harus memiliki pandangan yang sama, ya keyakinan yang sama. Oleh karena itu satu keluarga ini perlu belajar dhamma yang benar, ya makanya sering-sering ikut Zoom supaya punya wawasan yang luas. Kalau satu keluarga bisa memiliki wawasan yang luas, maka dia bisa menjalankan dhamma dalam keluarganya sehingga keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Ya, nah, Bante ini banyak betul Bante ada 6. Nah, kalau 6 nggak bisa, saya kasih yang mudah, ada 4. Yang disebut Sanggaha Wathu. Sifat-sifat yang menjadikan suasana persahabatan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan sifat ini kalau setiap anggota keluarga mengembangkan sifat ini, maka keluarga itu akan bahagia. Apa 4 ini? Yang pertama adalah dana. Dana itu artinya memberi. Kalau setiap keluarga itu pemikirannya adalah bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, maka dalam rumah tangga itu akan bahagia. Namun,
Kalau dia berpikir, dia bisa kasih apa sama saya, atau berpikirnya menuntut, mana katanya janji begini, mana janji begini, menuntut, maka kehidupan rumah tangga juga akan sulit. Jadi kalau hanya berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan anak, istri, suami, ya, atau membahagiakan orang tua, dana ini adalah cara yang paling efektif. Ya, ada satu gembong narkoba, namanya siapa tuh? Escobar. Dia itu gembong narkoba, tapi dia dicintai oleh rakyatnya, oleh penduduk di sana. Kenapa? Karena dia membantu semua dana, suplai dana, pembangunan, ada orang sakit, dikasih semua dana itu. Dia sangat dermawan, sehingga dia dilindungi oleh penduduk sana. Nah, walaupun dia penjahat, tapi karena dia menjalankan yang namanya dana ini, orang akan senang. Ya, demikian juga kalau kita pada binatang, misalnya kepada anjing atau kucing, kalau kita sering kasih dia makan, dia akan ikut kita. Nah, binatang saja begitu, apalagi manusia. Jadi kalau di dalam satu keluarga, kalau ingin hidupnya itu bahagia dan bisa bersatu dengan baik, dana ini sangat penting. Kerelaan, ya, kerelaan untuk memberi. Jadi kalau pulang ke rumah, aduh, papa ini sukanya apa ya? Oh, sukanya martabak, saya bawakan misalnya. Atau pulang ke rumah anaknya, Ma, saya minta nasi goreng, kasih. Tapi kalau orang tua kepada anak pasti kasih. Tapi anak pada orang tua kadang-kadang lupa, ya. Atau kepada istri atau kepada suami itu juga bisa lupa. Ya, dana ini sangat penting. Ya, diingat-ingat dalam satu keluarga perlu mengembangkan dana. Yang kedua adalah piyawaca. Piyawaca ini artinya ucapan yang baik. Yang isinya itu bukan menjelek-jelekan orang lain, isinya itu berbicara negatif, tapi isinya itu adalah membicarakan sesuatu yang bisa membuat orang itu terinspirasi. Kalau di dalam keluarga anak itu tidak hanya dimarahin, terus diomelin, terus lama-lama anak juga sebel. Tapi anak itu perlu diberikan sebuah motivasi, sebuah sebuah kasih sayang, ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Ya, saya ingat tuh kata-katanya Acan Bram. Acan Bram itu cerita kalau ayahnya itu memberitahu kepada Acan Bram waktu dia masih muda. Dia mengatakan begini, nah, apapun yang kamu lakukan, ya, pintu rumah ini tetap terbuka untuk kamu. Nah, itu dia mengatakan begitu ayahnya. Artinya ayahnya itu mencintai tanpa syarat. Sehingga anak ini merasa, saya ini kok merasa, saya harus buat yang baik lah. Ya, tidak malu-maluin orang tua. Nah, jadi orang tua itu mempunyai ucapan yang baik, anak juga mempunyai ucapan yang baik. Di dalam satu keluarga mengucapkan hal yang baik, maka keluarga itu harmonis. Jadi ucapan kasar itu harus dibuang. Ucapan gosip harus dibuang. Apalagi ucapan bohong. Nah, itu dibuang. Jadi ucapkan yang baik. Sang Buddha memberikan 5 cara untuk mengucapkan sesuatu, ya. Kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, pertimbangkan 5 ini. Yang pertama, apakah yang saya ucapkan ini mengandung kebenaran? Kalau tidak mengandung kebenaran, jangan diucapkan. Yang kedua, kalau benar saja belum cukup, apakah yang diucapkan ini bermanfaat bagi orang itu? Kalau tidak bermanfaat, tidak usah. Ya. Yang ketiga adalah apakah diucapkan
tepat waktunya. Ya, kita harus lihat situasi kondisi. Kalau waktunya nggak tepat, mungkin masih banyak orang, aduh nggak enak saya ngomong, jadi dia tersinggung. Nah, jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Tepat tidak? Kapan saya bisa ngomong? Ya, kalau kita manggil anak, misalnya, ya lihat anaknya, kalau dia lagi senang, ya kita bisa ngomong, nasihatnya bisa masuk. Tapi kalau lagi bete, ya tambah dia nggak mau dengar. Nah, kemudian juga yang keempat adalah bagaimana bahasa ya kita menyampaikan sesuatu. Kadang bahasa kita ini ditangkap orang itu tidak enak didengar. Maksudnya baik, tujuannya baik, tapi penyampaiannya yang kurang pas. Sehingga orang bisa salah menangkap. Ya. Kemudian yang kelima adalah diucapkan dengan cinta kasih. Nah ini piya waca. Karena itu di dalam satu keluarga menumbuhkan ucapan-ucapan yang penuh cinta kasih. Kemudian yang ketiga adalah Atha Carya. Atha Carya ini adalah ringan tangan, ya, ringan tangan, suka membantu, ya, anak-anak dididik supaya dia bisa mengurusi rumah, tidak, walaupun rumah ada pembantu, ya, jangan semua serahkan pembantu, karena saya sering sekali melihat anak itu kalau panggil pembantu enak betul, sus, sasus saja, orang tuanya bisa ngomel begitu. Terus minta susu, terus minta ini, masakan ini. Ya, itu karena didikan orang tuanya sibuk dengan ini susternya yang ngurusin anaknya. Sehingga anaknya seperti itu. Namun kalau orang tua bisa mendidik anaknya supaya dia juga bisa punya sifat atacarya, ya, ringan tangan, bisa membantu orang tuanya, ya, suka membantu orang tuanya, pekerjaan orang tuanya dibantu. Nah, ini sebetulnya menumbuhkan suatu keharmonisan di dalam satu rumah tangga. Jadi, ringan tangan ingin meringankan kesulitan pihak lain. Itulah yang disebut atacarya. Nah, yang keempat adalah samana tata. Samana tata ini artinya di dalam satu keluarga tidak boleh ada saling membeda-bedakan. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, saya sendiri juga sudah mengalaminya. Anda semua mungkin sudah mengalaminya. Orang tua tuh sering bilang, tuh lihat kokomu tuh. Nilainya bagus, kamu tuh nilainya jelek, itu malas kamu itu belajar. Kita dibandingkan dengan kakak kita, padahal kita nggak suka dibandingkan. Ya, tuh lihat tuh, kamu itu gimana? Nah tuh, saling kalau suka dibanding-bandingkan seperti itu, ya orang anak dalam satu keluarga, ya anak menjadi tidak nyaman. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Orang tua harus mengerti hukum karma. Ya, dia punya karma seperti ini. Lahirnya pinter. Tapi anak ini mungkin sebetulnya pinter, cuma dia malas saja. Nah, bagaimana ya supaya dia tidak malas? Jangan dibanding-bandingkan sama yang lain. Ya, memang kita secara tidak sadar itu sering membanding-bandingkan. Ya, entah sama anak sendiri atau sama yang lain, sama saudara yang lain atau keluarga yang lain atau tetangga misalnya. Jadi samana tata ini artinya tujuannya tidak membanding-bandingkan supaya ada kebersamaan di sana. Ya, ini tujuan dari samana tata. Jadi ingat, Anda kalau ingin mengembangkan keluarga yang bahagia, happy Buddhist family, ya mengembangkan 4 ini. Dana, kerelaan, ya, piya waca, artinya ucapan yang bertutur kata yang baik, yang menyenangkan. Atta carya, artinya ingin
ingin memeringankan beban orang lain, dan samana tata tidak membanding-bandingkan. Nah, dari 4 inilah bisa diharapkan muncul atau menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Dhamma.